Saya sudah vaksin. Hai, saya sudah divaksin. Saya sudah divaksin. Saya sudah vaksin. Saya sudah divaksin. Saya sudah vaksin. Vaksin. Saya sudah vaksin. Nah, kita aja udah divaksin. Kamu kapan? Mari teman-teman segera daftarkan diri kamu untuk vaksin di lokasi-lokasi terdekatmu. Kita bantu pencegahan COVID-19 di Indonesia. Jangan takut divaksin. Shalom GC, balik lagi di ibadah kita di minggu kedua ini di YouTube. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, aku pengen bawain kalian nih beberapa pengumuman. Untuk kalian jemaat baru yang baru pertama kali hadir di GC Depok ini, kalian bisa klik link yang ada di description atau link yang ada di bio Instagram. Dan juga buat kalian yang perlu nilai agama, kalian bisa lakuin hal yang sama, yaitu klik link yang ada di description atau yang ada di bio Instagram. Nah, untuk kalian yang punya aplikasi JIP, kalian juga bisa loh daftarin diri kalian sebagai jemaat tetapnya GC dengan cara kalian ikutin aja syarat yang ada di aplikasi JIP. Teman-teman, kalau misalnya kalian pengen ngasih persembahan, kalian bisa banget ngasih persembahan lewat QR code yang di sini. Kalian tinggal scan, nanti kalian bisa kasih nominal persembahan kalian. Minggu depan kita bakal ada ibadah GC juga loh, dan ibadah tersebut akan kita lakuin di Zoom, yang dimana linknya bakal nanti kita kasih di grup line GC Warrior. Jadi pastiin kalian semua udah bergabung di grup kami di GC Warrior. Untuk teman-teman yang pengen ikut event kita GC Solanter, bisa banget loh, kalian bisa ikut dan bergabung bersama kami. Tapi buat kalian yang bingung nih gimana rulesnya atau gimana sih kak cara joinnya, kalian bisa kepoin IG GC Depok. Di situ ada rulesnya, kalian bisa baca dan kalian bisa ikutin, dan pasti ada hadiah yang menarik loh. Yang terakhir, jangan lupa untuk follow sosial medianya GC Depok. Yang pertama ada di Instagram di @GCDepok, di grup line di GC Warrior, dan juga jangan lupa subscribe YouTube kami di Junior Church Depok. Oke, segitu aja pengumuman dari aku. Happy Sunday dan selamat beribadah. Shalom JC. Welcome back to our YouTube channel guys. Yuhu. Gimana kabarnya kalian semua? Apakah sudah stres sama sekolah, sama tugas, atau bahkan baik-baik aja? Mungkin boleh komen sekarang juga di bawah. Aku tunggu. Komen. Oke, aku cuma mau bilang buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi ngerasa khawatir, ragu, takut, atau lagi punya pergumulan di kehidupan teman-teman, gak apa-apa teman-teman, itu bagian dari proses kehidupan kita ya. Aku cuma mau bilang dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap masalah yang kita alamin, Tuhan itu gak akan pernah ninggalin kita sendirian teman-teman. Tuhan itu punya rencana, punya janji yang indah banget nanti setelah kita melewati setiap permasalahan kita. Amin. Jadi kalian jangan lagi khawatir, jangan lagi takut, jangan lagi ragu, karena Tuhan Yesus itu akan selalu menyertai kita, akan selalu jalan bersama kita. Yeay, oke. Sekarang kita mau siap-siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman juga harus ikutan ya, harus ikutan loh, jangan sampai berdiri dulu dong. Iya, bangkit berdiri kalau bisa ya. Oke, yang siap memuji Tuhan boleh katakan wuh, kasih Kak.
tepuk tangan di atas kepala dulu. Yuk kita sama-sama dengan iman katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuh jiwaku, yakin dan percaya tentulah Yesus kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan Roh Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Say Jesus, Jesus, Jesus. Yuk sekali kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku dan percaya tentulah Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Boleh tepuk tangan guys, Pak. Say Jesus, Jesus, Jesus. Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Apa? Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke teman-teman semua, kita udah memuji Tuhan. Sekarang kita mau siapin hati kita untuk menyembah Tuhan. Oke, teman-teman, hari ini minggu ini kita mengangkat tema Blessing in Disguise. Aku cuma mau bilang sama teman-teman semua, mungkin kita sekarang lagi di keadaan yang belum membaik atau bahkan bisa dibilang buruk ya. Covid bertambah, atau mungkin teman-teman sekarang di keluarganya lagi keadaannya lagi buruk, atau mungkin teman-teman punya pergumulan yang lain. Aku cuma diingetin teman-teman kalau Tuhan izinin setiap apapun permasalahan, setiap apapun pergumulan di dalam hidup kita, karena Tuhan Yesus punya rencana yang lebih indah ke depannya. Tuhan Yesus pengen kita jadi pribadi yang lebih baik ke depannya lewat setiap permasalahan yang kita lalui. Amin teman-teman. Mungkin sekarang kita nggak ngerti sama caranya Tuhan. Kenapa sih keadaannya memburuk? Kenapa sih
Tuhan izinin sesuatu yang gak baik terjadi di dalam hidup gue, Tuhan ingetin lagi kalau mungkin lewat setiap permasalahan kita, lewat setiap pergumulan yang kita alami sekarang, kita bakal jadi pribadi yang lebih baik ke depannya, bahkan jadi jauh lebih baik. Jadi hari ini teman-teman, aku mau ajak teman-teman semua untuk dengan iman kita percaya kalau Tuhan Yesus gak akan pernah ninggalin kita sendiri. Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita dalam setiap pergumulan kita, dan Tuhan Yesus akan menggenapi janjinya buat kita semua. Amin teman-teman. Yuk kita bawa penyembahan kita. Kita mau datang hadiratnya Tuhan ya teman-teman. Gak apa-apa kok keadaan kalian lagi gak baik, gak apa-apa keadaan kalian lagi takut, gak apa-apa keadaan kalian lagi khawatir. Tuhan Yesus nungguin kalian teman-teman. Kasih setia Tuhan itu gak akan pernah hilang dari kita teman-teman. Yuk kita mau nyanyi lagu ini dengan iman ya teman-teman.
Yuk teman-teman, kita mau siapin hati kita. Kita mau tumpang tangan. Biar lama tak kayak labar shid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 . Yuk teman-teman, kita mau siapin hati kita mau buka hati, kita mau tumpang tangan buat Indonesia ya teman-teman. Kita mau perkatakan hal-hal baik buat Indonesia, biar kesembuhan terjadi atas Indonesia teman-teman, biar lawatan terjadi atas Indonesia teman-teman. Yuk mulai perkatakan hal-hal baik buat Indonesia ya teman-teman. Kita mulai tumpang tangan kita buat Indonesia ya teman-teman. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sekarang mengangkat doa kami untuk teman-teman yang terjangkit virus COVID-19. Tuhan, kami tahu di zaman saat ini penyakit COVID inilah penyakit yang paling berbahaya. Tapi kami tidak mau kalah dengan ketakutan yang diakibatkan oleh virus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua teman-teman kita yang terjangkit COVID disembuhkan. Biarlah penyakit COVID hilang dari dunia ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman yang sakit di luar COVID. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan atas mereka sehingga teman-teman kami bisa pulih kembali dan bisa menjalankan aktivitas seperti semula. Tuhan, kami juga berdoa buat dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini, yaitu masalah ekonomi dan finansial keluarga ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan mujizat-mujizat yang tak lazim untuk keluarga-keluarga yang memiliki masalah ekonomi dan finansial ya Tuhan. Biarlah mereka bisa tetap survive di zaman yang sulit ini. Berikan mereka juga berkat yang berkelimpahan ya Tuhan. Tuhan, kami tak lupa juga buat berdoa untuk bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia. Ulurkanlah tangan-Mu atas bangsa ini ya Tuhan. Pegang bangsa ini ya Tuhan. Sertai, jagai, lindungi bangsa ini dari segala masalah yang ada, baik itu COVID-19, terorisme, semua yang ada dan membuat negara ini menjadi chaos ya Tuhan. Biarlah Engkau menjaga, menyertai dan melindungi bangsa ini ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa buat presiden dan wakil presiden ya Tuhan. Tolong mereka untuk memimpin negara ini agar kami juga tahu itu bukan pekerjaan yang mudah. Jadi tolong mereka agar selalu mereka bisa memimpin bangsa ini untuk menjadi lebih baik lagi. Engkau dampingi mereka ya Tuhan, agar mereka bisa memimpin bangsa ini bukan dengan kekuatan mereka saja, tetapi Engkau juga ikut di situ. Kami juga berdoa untuk kota tercinta kami, Kota Depok ya Tuhan. Tingkat COVID di kota ini semakin hari semakin meningkat dan banyak yang terjangkit COVID ini ya Tuhan. Tuhan, bantu kota ini agar kota ini bisa melalui semua kesulitan di masa-masa yang sulit ini. Dan tak lupa juga kami berdoa buat pemimpin dan wakil pemimpin kota Depok ini ya Tuhan. Kami berdoa agar Engkau selalu mendampingi mereka ya Tuhan, agar mereka tidak kesulitan dalam memimpin kota ini, apalagi di zaman yang susah seperti ini. Dampingi mereka ya Tuhan, agar mereka tidak memimpin kota ini sendiri. Berikan hikmat-Mu bagi mereka ya Tuhan, agar mereka bisa membawa kota ini menjadi kota yang damai sejahtera tanpa adanya kesulitan di dalamnya. Dan kami juga berdoa buat pemimpin gereja kami, yaitu Opa Niko dan Opa Yongki. Berikan selalu panjang umur, kesehatan setiap harinya. Dan tak lupa berikan mereka berkat yang berlimpah juga ya Tuhan bagi mereka dan keluarganya. Serta jagai juga selalu mereka agar tidak terpapar virus COVID-19 ya Tuhan. Terakhir kami berdoa untuk pemimpin GC ya Tuhan, yaitu Mas Steven dan Karika.
Biarlah mereka juga selalu sehat dan panjang umur, serta menjadi terang bagi apa yang mereka pimpin. Biarlah mereka bisa menjadi contoh atas GC ya Tuhan. Engkau selalu sertai mereka, berkati mereka dan juga lindungi mereka dari segala mara bahaya. Kami tutup bungkus doa yang kami sampaikan ini, dan kami sembunyikan di balik salib-Mu, serta sempurnakan doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Puji nama Tuhan, shalom semua. Yuk sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita satukan hati kita yuk. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami percaya ya Tuhan kuasa firman-Mu seperti doa pujian penyembahan tadi gak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sanggup mengerjakan hal yang ajaib, yang luar biasa dalam hidup kami. Demikian juga dengan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu urapi kami. Terlebih lagi urapi aku ya Tuhan, agar aku mampu menyampaikan isi hati-Mu seturut dengan apa yang Kau ingin kami lakukan ya Tuhan. Yang Kau ingin lakukan, jadikan dalam hidup kami. Yaitu rencana yang hebat, ajaib, mulia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu. Berbicara dengan bahasa yang sederhana, yang aku pribadi sendiri mengerti. Dan juga kawan-kawanku mengerti semua ya Tuhan, apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Nama saya Ronald Lauli. Dan ini ada apa di belakang saya, latar belakangnya begini. Ya, ini saya lagi ada di Menara Doa Taman Doa Rumah Pengorbanan. Luar biasa. Tadi kakak juga dengar pujian penyembahan bagaimana. Wow, kental sekali ada Tuhan ya teman-teman. Luar biasa bawa doa pujian penyembahan. Dan kakak juga bekerja di sini sebagai full timer di Taman Doa Rumah Pengorbanan sebagai penjaga Menara Doa. Dan langsung aja kita masuk ke topik kita hari ini, yaitu firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 11. Dia bilang begini. Ini keren banget ya. Ini pertama-tama waktu tema ini diberikan ke saya berani bilang saya duluan yang dilawat Tuhan. Ya, karena ini firman begitu menyentuh saya, dan ketika saya renungkan lebih dalam lagi, ternyata ada kekayaan yang besar, kekayaan ilahi, kekayaan rohani yang Tuhan ingin saya raih, saya dapati, dan saya hidupi di dalamnya. Oke, langsung aja kita masuk ya, waktu kita gak lama nih. Oke, Ibrani 12 ayat 11 bilang begini. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sekali lagi ya, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oke, begini loh. Jadi kita tuh sering melihat dan bukan melihat, kita selalu sering berpikir begini. Kalau ada sesuatu yang gak enak, langsung kita berpikir, langsung kita galau, baper. Langsung kalau gak nyalain diri sendiri, pasti nyalain orang. Ya nyalain siapa lagi gitu kan. Atau enggak, yang paling sebenarnya gak pantas disalah-salahin ya. Dan juga bahkan gak pantas disebut itu setan, iblis. Kita bilang ini kerjaan iblis segala macam gitu. Ya, tapi jelas firman Tuhan di sini ngajarin kita, ya,
Tiap-tiap ganjaran waktu ia diberikan mendatangkan duka, tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Bukankah itu yang sering kita alami gitu ya? Kalau kita lagi mengalami keadaan yang gak enak. Kita gak merasakan sukacita loh. Ada gak orang yang kita, aduh gue lagi sial hari ini beneran. Gue sial banget. Gue seneng beneran hari ini gue sial. Ada gak yang kayak gitu? Aku yakin 1001% gak ada yang setuju dengan sikap seperti itu. Iya ya, konyol banget. Gak banget gitu ya. Masa gue sial banget hari ini. Hari ini mata gue kelilipan bantrek gitu kan. Bisa kebayang kelilipan bantrek, benjol muka. Satu kepala bengkak semua. Oke. Tapi dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami, Dia selalu punya rencana yang indah. Ya. Jadi tema firman hari ini adalah blessing in disguise. Blessing in disguise. Wow, Inggris banget ya, English gitu ya. Jadi bahasa Indonesianya artinya berkat yang tersembunyi. Nah, ini luar biasa nih. Kenapa luar biasanya? Karena Tuhan mau kita selalu berubah. Ya, dan punya pola pikir yang benar dan menjadi seperti apa yang Dia kehendaki, bukan apa yang keadaan kita hendaki. Ya, kalau keadaan kita mungkin kagak enak, mungkin aduh begini banget sih Tuhan, gak banget Tuhan. Tapi dia ingin kita menjadi seperti apa yang Dia kehendaki. Dan Tuhan yang Dia kehendaki adalah Tuhan ingin selalu memberkati setiap kehidupan orang percaya, bahkan ketika di tengah himpitan, masalah atau kesulitan. Yakin gak sih, setuju gak sih sama kakak? Kalau hari-hari ini kita ada di tengah-tengah situasi suasana yang menghimpit hidup kita. Sesak gak sih? Mungkin kita nih yang tinggal di rumah ada papa mama mungkin gak begitu terasa. Ya, kakak dia udah jadi orang tua gitu ya. Udah punya anak satu walaupun masih SD gitu ya. Tapi terasa banget gitu loh. Bahwa di saat-saat yang lagi sulit seperti ini, kalau mau ngikutin keadaan, kakak gak bisa untuk berkata terima kasih Tuhan, kok agak sulit gitu ya. Mesti ada hal yang harus kakak lakukan supaya kakak bisa melewati dan mampu berkata engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat, kau luar biasa. Jadi itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kakak. Ini yang makanya sebelum kakak bilang tadi atau kakak baca firman ini kakak tuh dilawat banget. Ini aku banget. Aku tuh langsung berpikir Tuhan ini aku banget Tuhan, terima kasih. Jadi mengalami blessing in disguise itu seperti kayak gini loh. Kayak kita mau dapat berkat bukan kita nggak tahu gitu, tapi nggak sadar. Beda ya, tahu sama sadar. Kalau nggak tahu berarti kita tuh udah mereka-reka gitu loh. Gue bakal dapat ini, gue bakal dapat ini, kok tapi gue kagak dapat gitu. Kalau nggak sadar dia nggak tahu apapun gitu loh. Yang gue tahu adalah keadaan yang sekarang yang kelihatan di depan mata. Gitu ya. Jadi nggak sadar gitu loh. Jadi benar-benar nggak tahu sebenarnya gitu ya. Nah, tapi di balik itu semua, di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita jika diizinkan Tuhan, apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan? Bahkan apa sih yang Tuhan ingin berikan buat kita? Blessing in disguise-nya. Berkat yang tersembunyi itu apa? Itu jauh di luar apa yang kita pikirkan, apa yang kita tahu, bahkan apa yang kita pengen tahu. Ya, 3 hal simpel kok. Kita semua udah tahu. Tapi kakak mau review. Kakak mau ingetin kembali. Ya, pertama, untuk apa Tuhan memberikan blessing in disguise buat kita? Nanti aku kasih ilustrasi. Blessing in disguise menurut firman Tuhan itu apa sih? Ceritanya seperti apa sih? Oke. Pertama, blessing in disguise itu Tuhan berikan buat kita. Itu bukan hanya sekedar berkat materi. Tapi yang pertama adalah untuk mendewasakan kita. Blessing in disguise diberikan kepada kita untuk mendewasakan kita. Wahyu 3 ayat 19 dia bilang begini. Barang siapa kukasihi, ia kutegor dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, Tuhan ngasih solusi di sini. Gak cuma ngasih tahu keadaannya, ngasih tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia kasih solusi. Bagaimana mengatasi kejadian tersebut. Kalau sepertinya keadaan yang kita alami, ini sepertinya kita sedang dihajar. Habis-habisan, mungkin papa mama, usaha orang tua lagi bangkrut. Apa yang kita lakukan mungkin gagal. Ya, tapi langsung di firman itu kasih resolusinya. Apa yang harus kamu lakukan? Ketika kamu merasakan engkau seperti sedang dihajar habis-habisan. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Artinya merelakan, ya biarin aja. Terima, artinya apa? Setuju, sepakat sama Tuhan.
Karena apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, rencana Tuhan buat kita itu bukan rencana kematian. Bukan rencana sial, enggak. Tapi dia mereka-rekakan yang baik. Agar di ujung sana kita menemukan dan mendapatkan diri kita terpasang mahkota kemuliaan di ujung jalan sana. Ya. Tuhan seringkali ngedidik kita anak-anaknya melalui masalah dan penderitaan yang dialami. Ya. Kenapa? Gitu loh. Salah satunya adalah karena kadang kita nggak peka dengar suara Tuhan. Kak, aku kan bukan pelayanan profetik, bukan pelayanan nabi, aku bukan pendoa syafaat. Bukan masalah itu. Peka bukan masalah lu harus jadi nabi dulu, lu harus pelayanan profetik lu. Enggak. Tuhan kasih fasilitasi firman Tuhan. Lu mau nggak baca firman Tuhan? Permasalahannya males. Bangun pagi, iya apa iya setuju apa setuju sama saya? Saya juga begitu kok, bangun pagi, wah, langsung ambil handphone, buka, nih udah apa nih, update apa, langsung main Free Fire, push rank, my goodness. Dengar berita apa, IG gue udah di like belum yang gue posting semalam? Udah berapa yang like? Lihat dulu, oh udah banyak yang like. Siapa aja nih yang stalking gue? Yang DM gue? Hey come on. Semua itu gak menyediakan kekuatan buat kamu. Semua itu gak ngasih kekuatan buat kamu. I guarantee, gue jamin. But when you woke up early in the morning, waktu kamu bangun, and you start dengan begini. Kamu start dengan begini. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. And then you grab your Android, Alkitab ya, gitu kan. Dan kamu lihat kan di Alkitab sekarang banyak tuh di situ disisipin juga Alkitabnya bisa renungan. Baca. Bukan saat itu Tuhan langsung mau ngomong audible bisa kamu dengar, enggak. Tapi ketika kamu baca, ada impresi, ada rema itu namanya. Firman Tuhan yang tersurat menjadi tersirat waktu kamu baca. Muncul di hati kamu. Mungkin saat itu kamu gak perlu. Tapi ketika kamu menghadapi sesuatu yang gak enak, itu akan muncul di hati kamu, dari hati kamu. Muncul naik ke kepala kamu dan ngomong di kepala kamu. Hei, lu pernah dapat firman kayak gini? Ngapain lu takut? Ngapain lu lemah? Hebat enggak? Kalau kita peka. Gak perlu lu nunggu jadi pendoa syafaat, gak perlu. Dari sekarang lo mulai buka baca firman Tuhan dan lakukan itu daily setiap hari. Lebih cakep lagi early in the morning, pagi-pagi banget. Sebelum kamu memulai segala sesuatunya. Sehingga hidupmu dikendalikan oleh apa yang pertama-tama kamu terima di hari itu. Kalau pertama-tama hari itu kamu bilang, hari Senin lagi, belajar lagi, sekolah lagi. Sepanjang hari kamu akan dan. Tapi kalau kamu bilang, yes Lord, terima kasih. This is Monday. I love Monday, Lord. Hari ini aku akan menikmati berkat hari Senin. Hari ini aku akan terima berkat yang baru Tuhan. Wow, aku kuat, aku suka cita. Aku senang banget hari Senin Tuhan. Wow. Maka sepanjang hari kamu akan senang. Walaupun 1000 masalah akan menghantam kamu. Tapi tidak bisa merebut sukacita dan firman yang udah tertanam dalam hati kamu. Yang udah tertanam di sini kamu. Dia akan langsung ngomong sama kamu ketika musuh menghadapimu. Dia akan kasih strategi ke kamu bagaimana caranya menghadapi musuhmu. Itu hebatnya ketika kita peka. Ketika kita ingin mendewasakan, ketika Tuhan ingin mendewasakan hidup kita. Ya. Karena Alkitab, firman Tuhan mengajarkan bahwa iman bertumbuh melalui pembacaan kitab suci. Juga melalui masa-masa yang sukar. Ya. Dengan demikian kita akan tahu ketika kita menghadapi masalah, Tuhan sedang mendewasakan kita. Karena apa? Roma 8 ayat 28. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi ujian. Yang kedua, yang pertama tadi, blessing in disguise diberikan Tuhan agar kita menjadi dewasa dalam rohani. Kedua, nah ini hebat nih. Blessing in disguise Tuhan berikan buat kita supaya kita bisa melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ya, ada beberapa hamba Tuhan, dia bilang begini.
Walaupun saya nggak begitu setuju juga, tapi saya ada setuju juga gitu. Setengah setuju gitu ya. Dia bilang begini, banyak masalah, banyak mujizat. Sedikit masalah, sedikit mujizat. Ya, nggak setujunya adalah bahwa mujizat itu adalah punya Tuhan. Dia mau kasih ke kita kapan aja, dalam keadaan apa aja, terserah dia. Tapi ini ada benernya juga. Kenapa? Kadang Tuhan ingin menguji iman kita. Seberapa besar kita mengharapkan dia daripada mujizatnya. Seberapa besar kita memandang dia, melekat sama dia, bergantung sama dia. Dan gimana caranya kita bisa bergantung sama dia? Tuhan kasih masalah sama kita, bikin kita bergantung sama dia. Kalau kita itu tadi yang bagian pertama tadi, kita peka dengar suara Tuhan, kita akan bergantung sama dia. Kalau enggak, ya kayak orang-orang dunia lah, mungkin ngedrugs atau yang lebih parah, datang ke dukun, tolong dong, gue lagi sial nih. Kasih gue jalan keluar, gimana caranya? Datang ke dukun. No. Tapi gak begitu. Karena dibilang begini, saya catat begini. Masalah membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Keren gak? Masalah bikin hidup kita jadi lebih hidup. Oh, gimana tuh ceritanya? Ya, biar hidup ini gak monoton, gak lurus-lurus aja. Coba deh. Kecelakaan yang paling besar banyak terjadi, kecelakaan yang mengakibatkan kematian sering banget terjadi di jalan tol. Sering banget kan kita dengar tuh ya di kilometer berapa gitu ya. Terjadi, wah kecelakaan tunggal, tabrakan, duer, mati orangnya. Semuanya mati. Ya, bahkan ada beberapa artis yang mati juga di jalan tol. Kenapa? Karena enak gitu loh, tenang jalannya, terus bikin ngantuk, tiba-tiba dia gak tahu mobilnya udah oleng, duar. Masalah diberikan buat kita supaya kita gak monoton, gak lurus-lurus aja, gak bikin kita jadi terlena, ngantuk, lemes. Tapi bikin kita kuat, bikin kita berjaga-jaga, bikin gak monoton. Ya, ada sebuah kisah dari firman Tuhan, bahwasanya masalah yang kita alami adalah cara Tuhan supaya kita bisa melihat mujizat dan pertolongannya dinyatakan dalam hidup kita. Ya, Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa bukan salah siapa-siapa dia buta. Bukan salah dirinya atau salah orang tuanya, tetapi karya Allah mau dinyatakan dalam diri orang itu. Seperti saya bilang tadi, masalah dikasih ke kita supaya kita bisa merespon benar. Gak nyalain siapapun, gak nyalain orang lain, sampai bahkan setan pun jangan kita salahin. Bukan berarti juga nyalain diri kita, enggak. Tapi introspeksi, lihat dulu. Ya, lihat dulu diri kita ke dalam nih. Apa Tuhan yang Tuhan pengen dalam hidup gue untuk gue ubah Tuhan. Kenapa gue mengalami ini? Apa yang Tuhan pengen dalam hidup gue? Gak usah salah iblis, gue disantet, gue dikasih guna-guna, gue dikasih pelet, lele. Gak perlu. Ya. Cukup lu lihat kembali dalam diri lu sendiri. Oke? Jadi karena Tuhan pengen menyatakan karyanya yang ajaib dalam hidup kita. Ya, blessing in disguise diberikan buat kita. Karena Tuhan ingin berurusan secara pribadi dalam hidup kita. Dia gak mau, dia izinkan, dia bawa orang untuk nguji kita, untuk nyakitin kita mungkin. Tapi dia bukan berurusan sama orang itu. Dia berurusan sama kita. Dia kasih orang untuk menghina kita, untuk ngebully kita, untuk membuat kita jatuh 1000 kali. Tapi apakah membuat kita bisa bangkit 1001 kali? Ketika dia menjatuhkan kita 1000 kali. Nah, itu dia blessing in disguise. Yang terakhir, yang ketiga. Wow. Yang pertama tadi, blessing in disguise dikasih ke kita. Ya, supaya kita menjadi dewasa. Orang yang dewasa itu dengar-dengaran, gampang mendengar. Sedikit berkata-kata, kalau ada masalah tenang dulu, dengar dulu apa yang terjadi. Sehingga kita merespon dengan benar, bukan positif, benar. Positif belum tentu benar. Kedua, pertama tadi supaya kita dewasa. Kedua, blessing in disguise terjadi dan mau Tuhan berikan buat kita. Supaya kita bisa melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan secara langsung, bukan apa kata orang. Ih, gue ngeliat loh, orang sakit disembuhin. Gile, dia bangkrut kemudian kaya lagi.
Lu udah ngalamin belum? Kamu udah ngalamin belum? Ih gile, dia panuan. Sembuh lo didoain. Jangan berpikir blessing in disguise hanya hal-hal yang besar. Hal-hal yang kecil juga iya loh blessing in disguise. Kenapa? Karena Tuhan pengen kita setia dalam perkara kecil. Baru dia akan kasih perkara yang gede. Amin. Amin dong, setuju aja. Firman Tuhan itu semua. Yang ketiga, blessing in disguise Tuhan kasih buat kita supaya kita hidup lebih intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Ya, seringkali kita terlalu larut dalam segala kesibukan dan rutinitas kita. Apalagi ya, sekarang sekolah lewat online. Ya, sekarang persahabatan, pertemanan lewat online juga. Bahkan dengan pertemanan lewat online itu jauh lebih unlimited. Kenapa? Karena kita bisa ketemu lewat begini. Bisa WhatsApp call, video call, bisa lewat Zoom, Google Meet, whatever. Bisa ketemu dan bisa berjam-jam. Apalagi yang di rumahnya ada wifi. 7 hari 7 malam kagak mati itu handphone selama dia ada di charge dan wifi itu selalu berseliweran gitu. Akan tetap kelihatan kayak begini. Ini tatap muka begini. Justru jauh lebih unlimited tanpa batas bertemannya. Waktunya, waktu ketemunya, waktu hahehenya. Waktu menggibahnya. Waktu ngobrolnya jauh lebih lama, jauh lebih banyak. Ya. Nah, berbahaya. Bisa menggantikan porsi komunikasi kita yang seharusnya kita lakukan dengan Tuhan. Kita lakukan dengan teman. Nggak salah sih, tapi nggak sepenuhnya benar. Sobat yang sejati bukan mereka yang terdiri dari darah dan daging, tapi Dia, Tuhan Yesus. Sobat sejati kita. Dia nggak pernah ninggalin kita. Ya seperti saya bilang tadi, mungkin dia bisa 24 jam wifi, tapi kan dia harus makan. Tapi kalau Tuhan mau kita lagi makan, mau lagi kita lagi di toilet, mau ngapain dia, He's always there for us. Tapi apa bagian kita? Kita mau bales gak kebaikan dia? Terkadang kita berpikir, emang Tuhan udah baik kok buat gua. Emang dia udah baik buat kamu. Oke, tapi kamu siap gak? Ketika Tuhan izinkan, kamu jalan sendirian. Tuhan berada jauh dari kamu, bukan ninggalin kamu. Tapi jauh ada di belakang kamu, melihat apakah kamu berani. Nah permasalahannya, kamu berani atau enggak adalah tergantung siapa yang ada di sekeliling kamu, iya enggak? Ya dalam keadaan seperti ini kita selalu sering merasa, I feel lonely. Sebenarnya you are lying to yourself. Kamu sedang membohongi dirimu sendiri. Kalau kita bilang, aku sendirian, aku gak ada teman. Bohong. Kenapa? Balik lagi ke pertama. Tuhan pengen dewasain kita, maaf. Dengan apa? Baca firman. Terus sudah gitu, Tuhan pengen kita melihat kuasa kemuliaan Dia. Terus kita merasa sendirian gitu. Udah ngeliat Dia hebat, Dia perkasa. Dengar firman Tuhan. Kalau Dia punya janji yang hebat. And then kita merasa sendirian. No. Enggak. Ya di bagian ketiga bahwa Tuhan ingin kita intim sama Dia. Bukan artinya bahwa Dia manggil-manggil kita. Enggak. Ya itu benar juga. Tapi enggak sepenuhnya benar. Enggak hanya itu maksud saya. Responi dong. Ya Tuhan, gue dengar Tuhan. Gue tahu lo ada di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Wow. Janji Dia dahsyat lagi. Waktu kita yakin Dia hadir di sini di hidup kita, Dia berikan kita kepekaan, sensitivitas
untuk merasakan kuasanya yang gak terbatas. So you don't have to be afraid, walaupun sekeliling kamu tidak ramai dari manusia. Sekeliling kamu tidak banyak manusia. Mungkin mental kamu bilang alone, but your spirit, roh kamu bilang no. Roh Allah yang ada di dalam gue hebat, menyala-nyala. Dahsyat. Bisa mengadakan yang tidak ada. Melakukan hal yang mustahil, yang ajaib dalam hidup gue. Asal kita mau merespon balik kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tuh selalu hadir dalam hidup kita loh. Mau kita setia nggak setia, mau kita bandel, mau kita baik, dia hadir. Permasalahannya adalah kita sadar nggak? Itu tadi nyadar nggak? Ada tapi kok kita nggak tahu dia ada gitu. Ya, respon balik. Bahkan saat ini pun ketika kamu lagi tawar hati, dia ada di hati kamu. Dia deket banget. Tinggal kamu ngomong gini, Lord, Tuhan, aku tahu kau ada di sini. Berbicaralah, ngomong Tuhan di hatiku. Atau at least beri damai sejahtera. Tuhan kasih buat kamu. Matius bilang begini, mana ada bapak yang kasih batu waktu anaknya minta roti. Mana ada bapak yang kasih anaknya ular waktu anaknya minta ikan. Waktu kamu diberi, kamu akan dikasih. Ketika kamu manggil dia untuk hadir dalam hidup kamu, dia hadir. Ya, bagian yang ketiga adalah dia ingin membawa kamu kepada keintiman yang eksklusif. Ya, karena apa? Melalui masalah, melalui apa yang kita hadapi, Tuhan ingin membuat kita mengenal pribadinya, bahkan mengerti jalan-jalannya dia. Bukan hanya dari kata orang atau sekedar pengetahuan lewat khotbah begini, tapi melalui pengalaman secara pribadi. Ini contohnya seperti yang dialami Ayub. Ya, dia sampai korengan loh, sampai dia mau garuk badannya pakai beling. Bayangin, makin sembuh apa makin hancur tuh kulit. Ya sampai akhirnya di bagian yang terakhir di Ayub ayat 42 ayat 5 sampai 6 dia bilang begini. Tapi sekarang aku melihat bukan lagi apa kata orang tentang siapa engkau Tuhan. Ya. Bahkan ayat 23 ayat 10 dia bilang begini. Karena iya Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya iya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Waktu kita intim sama Tuhan, dia buat hidup kita seperti emas. Berharga men. Berharga banget. Harganya mahal. Mahal banget. Karena setiap orang percaya kita ditentukan Allah untuk jadi emas. Bersinar memancarkan kemuliaan Allah dan berharga. Dan percayalah akan hal itu. Jangan putus asa atau menyerah. Jangan menyerah. Berserah boleh sama Tuhan tapi jangan menyerah. Ketika menghadapi persoalan dan tantangan hidup. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menjadikan kita emas. Karena dibalik, karena blessing in disguise, ada ya berkat yang dibalik masalah itu membuat kita jadi emas berharga. Ya blessing in disguise juga bisa digambarkan seperti ini. Ketika Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria hendak disembelih. Tahu nggak? Dari sisi gunung yang sebelah sana, Tuhan lagi nganterin kambing domba. Nah sama-sama naik ke atas gunung. Dan ketika di titik yang sama, ketika Abraham dan Ishak berhenti untuk membangun mezbah, untuk mempersembahkan, ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak, domba di sebelah sisi gunung yang sama juga berhenti dan menghampiri Abraham. Apa jadinya kalau Abraham gak naik? Dia gak akan menemukan apa-apa dan tidak akan terjadi apa-apa dan kita tidak ada di sini. Kita gak ada di sini. Saya gak ada di sini, kamu gak ada di sini. Amin. Jadi itulah yang apa Tuhan kehendaki buat kita. Untuk mengalami blessing in disguise. Pertama untuk mendewasakan kita. Kedua, untuk membawa kita melihat kemuliaan dan kuasa Tuhan. Yang ketiga, supaya kita makin intim sama dia. Bergantung sama dia. Enggak ada yang lain. Yuk kita satukan hati kita. Saya mau ngajak kita nyembah yuk. Sama-sama ya. Bila kau
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya kasih kesempatan kita merenung yuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami udah belajar sesuatu hal yang sangat penting, agar kami gak kehilangan momen sedikit pun dari apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Salah satu bagiannya adalah berkat, sesuatu yang telah Kau janjikan bagi kami, agar kami mampu menjalani hidup ini ya Tuhan Yesus. Dan berkat itu adalah berkat yang tersembunyi in disguise ya Tuhan, bahwa kami menyadari dan memahami bahwa setiap apa yang terjadi, bahkan hal yang gak enak sekalipun yang terjadi dalam hidup kami, semuanya adalah mendatangkan kebaikan. Bahkan kami berani bilang mendatangkan berkat bagi hidup kami, karena kami tahu waktu kami melaluinya, Tuhan berikan kekuatan bagi kami. Karena Tuhan tahu kekuatan kami gak seberapa. Oleh karena itu yang kami pelajari hari ini, biarlah ya Tuhan, kami menjadi orang-orang ya Tuhan Yesus yang siap dan mau didewasakan ketika kami berada dalam keadaan ya Tuhan, dalam keadaan blessing in disguise. Kami menjadi orang-orang yang sanggup dan mampu untuk melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan, bahkan juga melakukannya ya Tuhan dalam hidup kami. Dan juga kami menjadi orang-orang yang intim dengan Tuhan, bergantung dan berharap sama Tuhan aja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berikan kami kekuatan, kemampuan yang berasal dari pengurapan-Mu, agar kami mampu menyerap firman ini, gak hanya menyerap, melakukannya ya Tuhan, dan juga bahkan membagikannya kepada orang lain, sehingga firman ini menjadi berkat. Bahkan juga masalah yang kami hadapi, ujian yang kami hadapi menjadi berkat. Kami sadari benar menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami udah selesaikan ya Tuhan Yesus pembacaan dan pendengaran firman Tuhan ini. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, biarlah firman ini udah selesai untuk diperkatakan, namun biarlah saatnya firman itu siap untuk kami hidupi. Aku udah selesai sampai di sini ya Tuhan. Engkau
berkati firman yang daripadamu sendiri yang telah kau sampaikan melalui bibir mulut ini ya Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi generasi adik-adikku ini ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan, kami meng-off-kan ya Tuhan Yesus ibadah ini ya Tuhan dari layar smartphone kami. Namun Tuhan biarlah berkat yang daripadamu tercurah bagi mereka. Mari angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat kasih anugerah yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam kekuatan kuasa pengurapannya bagi kita memenuhi hidup kita. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putranya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.